Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya sanggup menyelamatkan ibu bapak, saya dan saudara, tetapi sanggup untuk memimpin, memberkati, menjagai, melindungi sampai langkah kaki kita terakhir menuju pintu surganya. Tetapi jangan pernah sembrono. Mengapa demikian? Karena yang pertama, Allah begitu mengasihi ibu bapa, saya dan saudara. Itulah sebabnya firman Allah mengajar kepada ibu bapa, saya dan saudara, bukan hanya Tuhan Yesus bersedia mati di kayu salib sebagai tebusan dosa ibu bapa, saya dan saudara, tetapi setelah kebangkitannya Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Tuhan akan menyertai ibu bapa, saya dan saudara sampai kesudahan alam. Oleh sebab itu ibu bapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, percayailah Tuhan. Jangan pernah mengeluh, tetapi mensyukurinya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ibu bapak saudaraku, ayat yang mengatakan kepada ibu bapak, saya dan saudara, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Itu dikutip dari Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-7 dan ke-8. Intinya adalah bahwa Allah begitu mengasihi ibu bapak, saya dan saudara, tidak pernah melupakan saya dan saudara, dan Dia selalu ada bagi ibu bapa, saya dan saudara. Ibu bapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan saya dan saudara. Pernah dikisahkan seorang yang bernama Sean McNulty. Ibu bapa saudaraku, ia dan istrinya yang baru saja dinikahi 5 hari akan melaksanakan bulan madunya di Italia. Itulah sebabnya mereka berdua ada di bandara Houston. Tetapi ibu bapak saudaraku, sebelum masuk ke boarding, tiba-tiba Sean McNulty ini tiba-tiba meninggalkan istrinya, meninggalkan bandara, dan tidak tentu kemana arah tujuannya. Ketika istrinya melaporkan ke polisi bandara, secepatnya polisi bergerak dan mencari sang suami. Ibu bapak saudaraku, sang suami diketemukan sedang dalam kebingungan di sekitar hotel di dekat bandara Houston itu. Ketika ibu bapak saudaraku, polisi menunjukkan identitasnya, ia tidak mengenalinya. Ketika ditunjukkan foto istrinya, ia tidak mengenalinya. Mengapa ibu bapak? Karena tiba-tiba ia terserang amnesia, lupa ingatan, lupa bahwa ia telah menikah, lupa kepada istrinya, bahkan lupa kepada dirinya sendiri. Akhirnya ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, istrinya membawa pulang ke Houston, Austin di sana, lalu masukkan di rumah sakit dan merawat sampai kembali kepada ingatannya. Sean McNulty bisa kehilangan ingatan, lupa kepada dirinya maupun lupa kepada istrinya, dan lupa kepada siapapun karena memorinya hilang. Tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus tidak pernah melupakan ibu bapa, saya dan saudara. Bahkan firman-Nya menantang kepada ibu bapa, saya dan saudara. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sekalipun bisa, tetapi aku tidak pernah melupakanmu. Ibu bapak saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15. Sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Bersyukurlah Tuhan tidak pernah melupakan ibu bapak, saya dan saudara. Lalu yang kedua, mengapa kita ibu bapak dan saya tidak boleh mengeraskan hati? Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Karena yang kedua, Israel menjadi contohnya. Betapa Allah sangat mengasihi umatnya ini, ibu bapak saudaraku, sehingga tangannya yang penuh kuasa memakai Musa hambanya mengeluarkan umat itu dari tanah perbudakan Mesir.
Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur pasal yang ke-95 ayat 7-8 tadi adalah kutipan dari Kejadian yang tertulis pada kitab Keluaran pasal 17. Sejenak mereka melihat tangan Allah yang menyibakkan laut merah itu, sehingga mereka berjalan di tanah kering. Tangan yang sama mengatupkan laut itu, sehingga tentara Firaun beserta dengan kereta perangnya yang menakutkan itu ditenggelamkan Allah di sana. Dan mereka bersyukur, terpujilah nama Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian mereka bertengkar dengan Musa gara-gara air. Dan perkataan yang disampaikan adalah, berilah kami minum. Lalu kalimat berikutnya yang menyakitkan adalah, mengapa engkau keluarkan kami dari Mesir hanya untuk dibunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami karena kehausan? Bukankah mereka sesungguhnya tinggal berkata kepada Musa, Musa, kami kehausan. Mari kita berdoa kepada tangan Allah yang telah membuka pintu-pintu kesulitan melalui tangannya yang teracung, sehingga laut pun terbelah itu. Ia sanggup memberikan kita minum. Tetapi mereka mengeraskan hati dan terus bertengkar dengan Musa. Sampai Allah berkata kepada Musa, Musa, bawa tongkatmu, berjalanlah di hadapan mereka. Lalu katakan bahwa Allah hari ini akan memberi engkau minum sepuas-puasnya. Lalu pukullah gunung batu itu. Dan Musa melakukan. Pukullah batu itu, memancar air sampai mereka minum sepuas-puasnya, mereka bersama dengan ternak-ternaknya. Berikutnya, apakah mereka taat lagi kepada Allah? Tidak. Mereka lagi-lagi mengeraskan hati dan mencobai Tuhan. Pada saat Musa sedang bergabung bersama kakaknya Harun, karena Miriam cicitnya meninggal dunia. Perkabungan pada waktu itu selama 40 hari 40 malam. Tetapi belum selesai perkabungan itu, mereka ribut lagi berkenaan dengan air. Akhirnya Musa berkata, dengar, Tuhan akan menolong engkau. Dan ia datang kepada Tuhan, dan Tuhan sampaikan kepada Musa, Musa, katakan kepada mereka bahwa Allah akan memberi minum air lagi sampai sepuas-puasnya. Lalu katakan kepada gunung batu itu supaya mengeluarkan air. Tetapi Musa, dituliskan di sana Bilangan pasal 20, Musa mengangkat tongkatnya, dalam kemarahan ia pukul batu itu, sehingga batu itu memancar dengan air. Benar, mereka dipuaskan minum air sepuas-puasnya, hewannya minum air sepuas-puasnya. Akan tetapi Allah murka kepada Musa dan kepada mereka semua, sehingga di antara mereka tidak ada satupun juga yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian karena kesembronoan mereka, kecuali Kaleb dan Yosua. Dari umur 20 tahun ke atas harus mati karena kesembronoan dan pemberontakan mereka. Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku, pesannya sederhana. Mari pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada tanggal 22 Maret kemarin, ketika virus corona berkecamuk di Amerika Serikat, salah seorang pendeta dari Evangelical Virginia, Amerika Serikat di sana, yang bernama pendeta Gerald Glenn, berkhotbah. Ibu bapak saudaraku, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita tetap ibadah di gereja. Gereja kita akan menyembuhkan virus corona melalui tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Oleh sebab itu, jangan takut, percayailah Tuhan. Ibu bapak saudaraku, pemerintahnya melalui Presiden Trump mengendaki distancing sosial, tetapi tidak diindahkan. Dan gereja harus tetap ibadah, karena gereja adalah di mana Tuhan Yesus akan menyembuhkan dan mengusir virus corona itu. Ibu bapak saudaraku, khotbah disampaikan pada tanggal 22 Maret. Tanggal 29 Maret, seminggu kemudian, majelisnya dengan mencucurkan air mata mengumumkan pendetanya Gerald Glenn, Bishop Gerald Glenn, meninggal dunia karena virus corona. Dan yang menyedihkan lagi, istri dan anaknya terpapar virus corona. Belum lagi jemaatnya. Ibu bapak saudaraku, berangkat dari situ, mari kita mengimani, mengamini Allah di tengah-tengah kita di dalam Tuhan Yesus melalui kehadiran Roh Kudus. Benar,
Tidak meninggalkan ibu bapak saya dan saudara, benar. Membimbing saya dan saudara, benar. Tetapi jangan pernah sembrono. Oleh sebab itu ibu bapak saudaraku, di dalam kesanggupan Allah melindungi ibu bapak saya dan saudara, tetapi jangan pernah lupa, mari kita berhikmat, bukan sembrono. Jangan pernah mencobai Tuhan dan katakan bahwa Tuhan Yesus beserta dengan saya tidak takut corona, saya akan berjalan keluar, tidak perlu pakai masker dan lain sebagainya. Itu sembrono dan mencobai Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehari kemarin ibu bapak saudaraku diinformasikan Bapak Menteri Kesehatan mengatakan bahwa seluruh daerah Jawa Barat diizinkan PSBB. Ibu bapak saudaraku, oleh sebab itu mari kita taati, jangan sembrono. Kita taati dengan sebaik-baiknya, tetap belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Jangan mengeraskan hati. Tuhan Yesus mengasihi ibu bapak saudaraku. Percayailah, Tuhan sanggup melindungi, menjagai, dan memberkati, mencukupi, tetapi jangan pernah sembrono. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu kepada kami tidak perlu kami ragukan. Kesediaan-Mu mati di kayu salib untuk menuntaskan penebusan dosa kami sudah Engkau kerjakan. Dan Engkau menyertai kami sampai kepada langkah kaki kami terakhir menuju pintu surga-Mu. Sebelum itu terjadi, Engkau sanggup menjagai, melindungi, dan memberkati kami. Tetapi kami tidak mau sembrono di hadapan-Mu. Kami tetap menghormati firman-Mu yang mengajar kepada kami, hormatilah pemerintah. Pemerintah menghendaki supaya kami PSBB kami akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terpuji buat nama-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga dimanapun juga kami berada, kami tidak melupakan berita firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.